Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menyelesaikan soal penjumlahan, yang kedua, menemukan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita, yang ketiga, menyebutkan cara berterima kasih. Baik, yang pertama kita masuk materi matematika tentang penjumlahan. Di sini ada Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti pada gambar. Yang pertama jumlahnya ada 35, yang kedua ada 15. Kemudian dia jumlahkan, hasilnya adalah 50. Kemudian Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Jadi dia tukarkan 15 ditambah 35, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, seperti di contoh 120 ditambah 930 sama dengan 1050 ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 1 ditambah 9 sama dengan 10, jadi 1050. Dan 930 ditambah 120 hasilnya juga sama, yaitu 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 ya, yaitu hasilnya sama-sama 1050. Jadi jika nilainya sama, maka hasilnya pun tetap akan sama ya. Nilainya sama, maka hasilnya tetap sama. Selanjutnya yaitu menemukan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita ataupun dongeng. Di sini ada dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Baik, kita baca dulu. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke. Nah, dalam sebuah cerita, pesan itu juga disebut dengan amanat. Amanat artinya adalah nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui suatu karya. Suatu karya di sini maksudnya bisa dalam bentuk puisi, pantun, cerita, ataupun dongeng ya. Nah, cara menentukan pesan pada sebuah cerita, yang pertama baca cerita sampai selesai, kemudian cari isi pokok setiap paragraf. Yang ketiga, simpulkan pesan yang terdapat pada cerita berdasarkan isi paragraf ya. Tadi kan cerita tentang pohon apel yang tulus ya. Betapa baiknya pohon apel yang selalu menolong temannya ya, yang membutuhkan. Jadi pesan yang terkandung pada cerita pohon apel yang tulus itu, sayangilah temanmu atau orang-orang yang selalu ada untukmu. Jangan lupakan kebaikan orang-orang yang pernah membantumu. Selanjutnya, yang ketiga materi kita adalah cara berterima kasih. Yang pertama, cara berterima kasih kepada Allah adalah dengan bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Menggunakan semua yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kita semuanya, ada makanan lengkap ya, kita juga diberikan organ tubuh yang berfungsi semuanya. Itu wajib kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mata untuk melihat yang baik-baik, lisan untuk berkata yang baik-baik, telinga untuk mendengar yang baik-baik. Nah, kemudian selanjutnya
cara berterima kasih kepada sesama manusia dengan mengucapkan terima kasih kepada teman atau kepada orang tua, ya. Dan kita jika diberi hadiah, maka kita harus menghargai pemberiannya dengan cara menggunakannya dengan baik, ya. Ketiga, kepada tumbuhan, cara berterima kasihnya adalah tidak merusaknya, merawatnya dengan baik, dan memberi pupuk serta air yang cukup. Yang terakhir, kepada hewan, yaitu kita juga harus merawatnya, menyayanginya, memberinya makan, dan tidak menyiksanya. Baik, materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami, ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.